Apa sih peran kita perempuan itu sebagai istri dan ibu dalam keluarga, terutama dalam keuangan, Mbak? Kita ngapain sih, apa yang perlu kita lakuin dengan pos-pos itu tadi? Nah, ini perlu kesepakatan nih sebenarnya Mbak Mayang. Jadi, kalau misalnya kita tuh dalam rumah tangga, apakah mesti istri yang ngatur duit gitu ya? Karena kita ketahui biasanya dalam suatu komunitas, itu kalau ada perempuan suka dijadiin bendahara gitu kan. Begitu juga dalam rumah tangga, biasanya sih yang disuruh ngatur tuh si ibu atau si istri. Nah, padahal ini belum tentu. Kita mesti sepakat dulu siapa yang mau jadi yang mengelola rumah tangga ataupun yang melakukan kayak kasir gitu, yang bagian pembayaran. Jadi kadang perempuan itu kita belum tentu bisa mengelola, tapi kalau terima buat bayar ini, bayar itu gitu, dapat duit segini, oh posnya buat ini, kita berarti kasir gitu, tapi kita bukan pengelola. Jadi makanya kenapa perempuan itu mesti melek finansial, mesti tahu kira-kira aset saya ini ada berapa ya, mau diapain, kondisi keuangan saya ini udah bagus nggak sih, kira-kira cicilan hutangnya kebanyakan atau enggak, terus impian-impian keluarga saya itu gimana ya cara menatanya supaya bisa terwujud sesuai dengan waktu yang diinginkan. Gitu Mbak, jadi sebenarnya si istri ini bisa jadi si manajer keuangan atau menteri keuangan biasanya. Nah, tetapi balik lagi, banyak juga kok teman-teman di sekitar saya yang bukan manajer keuangannya, bukan istrinya gitu, malah suami gitu kan. Karena si suami ini lebih detailnya tetin, lebih paham cara mengembangkan aset. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita memang mau jadi menteri keuangan, kita mesti paham dulu nih tentang mengelola keuangan secara gampang-gampangan aja deh, catetin gitu. Terus cari tahu, dapat cari info tentang apa yang harus dilakukan supaya beberapa keinginan kita bisa tercapai gitu. Itu boleh nggak Mbak, kita kasih reward ke diri sendiri, lalu perlu nggak ya ada pos khusus untuk itu? Yes. Perlu nggak ya gitu ya? Ya kita itu harus kita tuh harus menghargai kerja keras jerih payah kita gitu ya. Apapun namanya self reward, me time dan sebagainya itu ya kita memberikan penghargaan gitu. Saya udah capek, saya pengen beli ini deh gitu sebagai wujud dari keras saya. Itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuman itu tadi sebaiknya kita itu punya yang namanya anggaran. Jadi saya pengen kalau misalnya aku udah kelar nyelesain tugas ini, aku pengen beli ini gitu. Nah itu anggaran tuh kita cari apa sih yang pengen dibeli gitu. Oh misalnya tas merek A, oke, tas merek A ini berapa sih harganya? Saya ada nggak budget untuk beli itu? Saya ada nggak anggaran untuk beli itu? Kalau memang nggak ada, pos mana nih yang mau dibenerin, yang mau dikurangin, tapi jangan mengurangin jatah gara-gara pengen beli tas, sekolah anak jadi nggak kebayar. Oke. Iya, betul. Terus kalau biasa pakai kartu kredit karena pengen banget, terus bayarnya minimal, akhirnya buntutnya tagihan-tagihan yang nggak pernah kelar gitu. Sementara kalau kartu kredit kan bunganya sisanya masih dibungain lagi, jadi kok kayak nggak kelar-kelar gitu nyicilnya. Terus ya Mbak. Itu ya, self reward boleh kok untuk merilis stres juga gitu ya, mengapresiasi diri kita sendiri ya. Tapi itu tadi yuk dianggarkan gitu. Sekarang ini lagi musim tanaman kan, tanaman sultan itu yang mahal-mahal gitu kan. Pengen deh biar nggak stres gitu, biar nggak ini. Tapi pada saat beli tanaman kan kita lihat dulu kalau harganya 100.000 mungkin oke lah gitu dibeli, atau di bawah 100.000 juga banyak. Tapi kalau udah yang 2 juta, 7,5 juta, nah itu memang self reward. Saya seneng banget tuh ngelihatnya. Tapi pada saat kita keluarin dana itu ada di anggaran nggak sih sebenarnya? Sudah ada nggak pos yang memang dipakai untuk itu? Jadi kalau memang mau sering-sering kasih self reward, saya tiap bulan pengen kasih self reward, boleh nggak? Boleh.
Tapi yuk kita bikin anggaran dulu, bikin catatan, kita cek juga pengeluaran-pengeluaran kita. Mana sih yang bisa ditunda atau bisa dikurangi atau bisa dialihkan supaya ada pos khusus yang namanya anggaran self reward ini bisa terwujud. Sebenarnya kita masih bisa melakukan apa saja asal masih sesuai dengan budget pos-pos anggaran yang sudah kita tentukan tadi. Jadi ngatur keuangan, itu tadi tanyain berapa anggarannya, saya bilangnya tergantung kebutuhan. Sebenarnya ngatur keuangan itu harus pakai hati gitu ya. Pakai hati. Gimana? Satu, hati-hati. Pas banget berarti perempuan kan ya Mbak ya? Perempuan kan pakai hati gitu ya. Yang pertama adalah hati-hati kalau pas terima income. Yang kedua, hati-hati kalau pas belanja. Yang ketiga, hati-hati kalau pas lihat diskonan. Yang keempat, hati-hati memilih instrumen investasi. Karena baru dengar-dengar sebentar-sebentar tentang instrumen investasi, pengen gedein duitnya, akhirnya kita salah langkah. Nah, seperti itu.